Sekarang tanggal 27 Maret 1999, buah F-117 Nighthawk membelah langit yang gelap dan penuh badai, terbang rendah di atas pedesaan Serbia. Pilotnya adalah Letnan Kolonel Daryl Zelko, dan misinya adalah mengebom pusat komando Angkatan Udara Serbia di Belgrade. Ini adalah markas besar pasukan yang akan mencoba menghentikan misinya malam ini. Zelko dikawal oleh F-16 Viper dengan rudal yang dapat mengunci dan menghancurkan radar musuh. Saat mendekati perbatasan Serbia, ia mendengar perintah melalui radio. Ini Komandan Komponen Udara Pasukan Gabungan. Karena cuaca buruk, pesawat-pesawat Viper yang mengawal diperintahkan untuk segera berbalik dan kembali ke pangkalan. Dia sendirian. Jika dia ingin pulang dengan selamat, dia harus tetap tak terdeteksi, menjadi hantu. Untungnya, dia berada di dalam pesawat pengebom tempur operasional tercanggih yang pernah terbang. Kemampuan siluman Nighthawk membuat pesawat pengebom sepanjang 65 kaki ini muncul di radar seukuran bola tenis. Membuatnya sejauh ini tak tertandingi dalam setiap misi. Hingga dalam misi yang satu ini. Di darat, buah anti-rudal sudah menunggunya. Di bawah komando Letnan Kolonel Zoltan Dani, mata-mata Serbia telah memberitahunya bahwa pesawat musuh akan datang. Dan dia pikir hari ini adalah kesempatan terbaiknya untuk mengalahkan salah satu hantu yang sulit dipahami. Sapu langit. Berita Dani dan radar peringatan dini P-18 menyala. Mereka berpikir bahwa pada frekuensi terendah, radar ini mungkin mampu mendeteksi pesawat musuh. Tetapi juga mendeteksi awan dan hujan yang mengakibatkan layarnya dipenuhi sinyal palsu. Namun, ketika melihat lebih dekat, Dani melihat sesuatu. Satu titik kecil yang bergerak menembus gumpalan awan. Satu titik kecil menuju ke arah mereka. Duh je ovdje. Uključi nišanski radar. Uključen je. Imamo 20 sekundi. Nema cilja. Nastavi da tražiš cilj. Nighthawk melaju ke arah sasarannya. Komputer mempersiapkan penerjunan. Hajdemo opet. V1 i V2, traži cilj. Dani memeriksa ulang radar frekuensi rendah. Dia bisa melihat target, tepat di depan mereka. Tapi dia membutuhkan radar SAM untuk mendapatkan kunci. Nema cilja. Orang-orang memindai langit seperti yang diperintahkan. Nema cilja. Namun layar tetap mati. Tapi kemudian, Zelko membuka ruang bomnya, meningkatkan tanda radar Nighthawk. Tepat pada saat yang salah. Aku bisa. Pai 2 melacak target. Pai 1 melacak target. Luncurkan. Dua rudal ditembakkan dari peluncur secara berkejutan, melesat melintasi langit. Zelko menjatuhkan bomnya. Bom-bom itu mengikuti jalur yang ditunjuk oleh laser dan meledak. Dia melambung melewati target. Ini adalah keberhasilan misi lainnya, dan dia naik ke ketinggian 6 km. Namun, beberapa detik kemudian, kokpitnya dipenuhi dengan ratapan alarm yang mendesak dan kontrolnya menyala. Ini adalah peringatan kunci. Hampir pada saat yang sama, dia melihat dua rudal menerangi awan di bawahnya dan kemudian menerobos. Mereka datang tepat ke arahnya. Dia segera melakukan manuver mengelak. Dia menarik pesawatnya ke atas untuk mencoba melarikan diri. Dia terdorong ke tempat duduknya saat naik. Saat pesawat meneriakkan lebih banyak peringatan kepadanya. F-117 tidak memiliki sekam, jadi dengan rudal yang dikunci, semuanya tergantung pada tindakan pilot untuk mencoba dan menghindari ancaman. Waktu melambat. Dia tahu ini sudah berakhir. Mereka menangkapku. Ini adalah rudal jarak dekat dan akan meledak di dekat pesawat. Namun entah bagaimana, rudal pertama tidak berfungsi dan melesat di dekat kanopinya. Rudal kedua tidak mengalami kerusakan. Rudal itu meledak, mengirimkan awan pecahan peluru tajam yang melubangi sayap kiri Nighthawk. Peluru sisi kiri hancur berkeping-keping, menerangi langit malam dengan warna oranye yang menyala. Pesawat segera kehilangan kendali dan terlempar ke dalam putaran liar. Saat pesawat berputar, Zelko terjepit di kursinya dan mengalami gaya G yang parah. Putaran pun meningkat cukup keras. Peringatan berkedip menerangi kontrolnya.
dan nyala api yang terang menyinari jendela kokpit. Saat lanskap berputar di sekelilingnya, dia tahu bahwa dia berada dalam situasi kritis. Bahkan melontarkan diri bisa berakibat fatal. Tapi itu satu-satunya pilihannya. Dia melawan dengan kekuatan 7G, 100 pound yang menarik masing-masing lengannya. Dipicu oleh adrenalin, dia memegang gagang pelontar dan menariknya. Dalam sekejap mata, kanopi terlontar dan kursinya meluncur keluar dari kokpit. Selama 1,5 detik, Zalko terjun bebas di udara, terikat di kursinya. Dia hampir tidak sadar dan dia mengira kursinya masih berada di dalam pesawat dan kursi pelontar tidak berfungsi. Tapi kemudian, dia merasakan tarikan parasut membuka dan melihat Nighthawk-nya yang terbakar jatuh di malam hari. Kekerasan dari bangkai kapal yang berputar digantikan oleh ketenangan total. Zalko bernafas dengan terengah-engah saat dia menerima semuanya. Dia masih hidup, tapi kemudian pikiran lain menghantamnya. Wah, ibu tidak akan senang dengan hal ini. Dia tahu musuh akan mencarinya. Jika dia tidak bisa jatuh ke tanah tanpa terlihat, dia masih bisa diselamatkan dan kembali ke rumah tanpa masalah lebih lanjut. Tapi kemudian, dia mendongak ke atas. Dia melihat parasutnya berwarna oranye terang. Dia mungkin juga melambaikan suar. Dengan harapan untuk ditemukan, dia mengeluarkan radio untuk mengabarkan bahwa dia masih hidup. Mayday, 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 Vega 31 jatuh, Vega 31 jatuh. Yang sangat melegakan, Mayday terdengar. Vega 31, copy Mayday Anda. Posisi terakhir? Vega 31, posisi terakhir di pesawat, mengincar target. Zalko melihat parit dari atas. Dia tidak sempat berkata lebih banyak lagi sebelum menghantam tanah. Dia sekarang sendirian, jauh di belakang garis musuh. Zalko berlari menuju parit yang dilihatnya saat turun. Dia segera melumuri dirinya dengan lumpur dan mencoba bersembunyi sambil menunggu pertolongan. Berita tentang pesawat yang jatuh dengan cepat menyebar. Pihak Serbia tidak membuang waktu dan dengan cepat memulai pencarian. Di sekelilingnya, aktivitas mendapatkan momentum karena semakin banyak tentara yang muncul. Anggota tentara Serbia menyisir daerah tersebut, secara bertahap bergabung dengan polisi lokal dan warga sipil seiring dengan menyebarnya berita. Semua orang ingin menemukannya. Lampu senter menerangi ladang dan truk-truk melintas di jalan raya di dekatnya. Zalko tidak bisa berbuat apa-apa selain duduk dan berdoa. Kemudian, dia mendengar suara gemerisik di semak belukar yang semakin keras. Di luar paritnya, seseorang sedang mencarinya. Dia tetap diam dan tenang seperti batu, mengatur nafasnya. Dia mendengar suara terengah-engah dan suara nafas. Itu seekor anjing. Dengan perlahan dan hati-hati, Zalko mengeluarkan pisaunya. Anjing itu semakin mendekat. Dia menimbang-nimbang pilihannya. Haruskah dia membunuh anjing itu? Jika dia melakukannya, bisakah ia melakukannya secara diam-diam? Dia akhirnya memutuskan untuk mengampuni anjing itu dengan alasan jika dia membunuhnya, pemiliknya akan segera menyusul. Kemudian, yang membuat Zalko sangat lega, anjing itu berbalik, melompat, dan pergi. Radio kembali hidup. Sandi 01, Vega 31, ganti. Mata Zalko terbelalak. Mereka datang. Možda je tamo. Ajde sam. Silakan Sandi 01, ganti. Vega 31, apakah boleh turun ke sana? Zalko tidak menanggapi. Dia mengintip dari tempat persembunyiannya, mencari ancaman di sekitar. Lampu senter bersinar di kejauhan. Vega 31, jika Anda tidak menjawab, kami akan mencobanya nanti. Dia membuat keputusan. Ya, oke, mari kita lakukan. Zalko menyalakan lampu inframerahnya saat helikopter melaju ke area tersebut. Tapi lampu sorotnya gagal dan helikopter tidak bisa melihatnya. Dia mengutuk nasibnya dan dengan putus asa memeriksa ancaman. Dia memiliki cadangan, tapi tidak sehalus itu. Sekarang atau tidak sama sekali, Zalko membuat keputusan cepat. Dan muncullah sebuah suara. Cahaya terang tumpah di sekelilingnya dan menerangi area tersebut.
menunjukkan posisinya kepada helikopter penyelamat dan musuh. Itu dia. Helikopter menyapu dengan cepat saat musuh juga mendekat. Pada saat yang sama di kejauhan, center dari patroli musuh semuanya mengarah ke Suar. Tapi kemudian, transmisi lain datang melalui radio. Matikan suara Anda. Itu membutakan penglihatan malam kami. Berpikir cepat, Zalko bergegas mengambil Suar dan mencelupkannya ke dalam lumpur, tepat saat helikopter penyelamat mendarat tepat di depannya. Dan dia disambut oleh tim penyelamat Amerika. Bagaimana keadaanmu, Pak? Bagus. Sekarang ayo kita pergi dari sini. Lapangan diledakkan oleh angin saat helikopter naik ke udara dan keluar dari tempat kejadian, dengan hanya beberapa detik sebelum musuh tiba di atas lokasi pendaratan. Sultan Danny dan krunya sampai hari ini tetap menjadi satu-satunya tim yang berhasil menjatuhkan pesawat siluman dalam pertempuran. Ketika berbicara tentang insiden ini, Danny kemudian mengatakan, Ketika itu terjadi, rasanya sangat menyenangkan. Seperti mencetak gol kemenangan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Amerika Serikat tidak menghancurkan bangkai pesawat, dan pasukan Serbia menyelamatkan Nighthawk yang terluka parah tanpa hambatan. Dan hari ini, Anda masih bisa melihat potongan-potongan pesawat Zelko di Museum Penerbangan di Beograd. Zelko selalu menyatakan keinginannya untuk menemukan orang yang menembak jatuh pesawatnya dan mengucapkan selamat padanya. Dia akhirnya mendapatkan keinginannya pada 2011, hanya 12 tahun setelah kejadian itu.